Mengapresiasi masa baktinya, pemerintah provinsi Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyampaikan informasi terupdate hanya untuk Anda. Dan inilah Breaking News selengkapnya. Pemprov Lampung gelar upacara pelepasan Purna Bakti Sekprov Fahrizal Darminto. Sekretaris Provinsi atau Sekprov Lampung Fahrizal Darminto secara resmi purna tugas terhitung sejak hari ini, Kamis 31 Oktober 2024. Untuk mengapresiasi masa baktinya, pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan upacara pelepasan di Mahan Agung. Pelepasan Fahrizal Darminto dihadiri langsung oleh PJ Gubernur Lampung, Samsudin, Forkopimda, Bupati, Wali Kota, jajaran OPD Lampung, Rektor, dan sejumlah tokoh. Pantauan Tribun Lampung di lokasi, Fahrizal mengenakan baju batik corak hijau kombinasi orange dengan mengenakan celana hitam. Dalam acara pelepasannya, Fahrizal didampingi sang istri tercinta, Mami Yani Fahrizal. Diketahui, Fahrizal Darminto menjabat sebagai Sekda Lampung selama 5 tahun terakhir. Dia dilantik pada 20 Oktober 2019, lalu pada masa Gubernur Lampung, periode 2019 sampai 2024, Arinal Junaidi. PJ Gubernur Lampung Samsudin mengatakan pelepasan dilakukan sebagai bentuk apresiasi pemerintah Provinsi Lampung kepada Fahrizal yang telah mengabdi sebagai aparatur sipil negara Lampung. Dia mengatakan sebagai sekretaris daerah, Fahrizal mampu mengedepankan pelayanan dan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan. Menurutnya, pensiunnya Fahrizal dari jajaran pemerintah Provinsi Lampung meninggalkan kesan yang begitu mendalam. Fahrizal mengatakan dirinya menyampaikan terima kasih dan apresiasi bagi semua pihak yang selama ini bersinergi dalam pembangunan di Provinsi Lampung. Setelah dedikasi selama ini, Pak. Pertama saya bersyukur ya kepada Allah diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga saya dapat menjalankan tugas saya sampai dengan akhir masa tugas. Karena kalau pejabat eselon 2 dan 1 itu pensiunnya umur 60. Jadi saya pertama bersyukur, saya berbahagia, masih diberi kesehatan, dan saya berbahagia juga pada hari ini ketemu dengan teman-teman melepas saya dengan sukacita juga. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, yang sudah punya tugas itu bisa melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat di luar kedinasan. Yang masih duduk sebagai pegawai itu kita harapkan dapat terus melanjutkan pembangunan untuk Lampung yang lebih baik ke depan. Oke, mungkin setelah pensiun apa yang kegiatan yang bakal kita lakukan nanti, Pak? Ya, nanti ngalir aja. Ngalir aja, Pak. Yang penting kita bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Oke. Ya. Ada pesan khusus nggak kepada calon sekda baru nantinya, Pak? Ya, sekda ke depan harus lebih baik. Oleh karena apa? Tantangan pembangunan itu kan ada eskalasinya. Iya. Tantangan hari ini itu lebih berat dengan tantangan 5 tahun yang lalu. Betul. Tapi tantangan 5 tahun yang akan datang pasti lebih berat dari sekarang. Nanti sekda ke depan harus lebih hebat. Oke. Gitu. Karena medan tugasnya lebih berat. Oke, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat menjalankan masa purna bakti, selamat menikmati usia senja. Terima kasih kepada untuk pengabdian dan juga dedikasi Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Bapak Ibu. Pemerintah Provinsi Lampung yang akan menghormati pimpinan BUMN, BUMD, serta hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Ketua Ingat Provinsi Lampung yang menghormati anggota Forkopimda. Untuk informasi Tribuners, Sekretaris Provinsi atau Sekprov Lampung Fahrizal Darminto secara resmi purna tugas terhitung sejak hari ini, Kamis 31 Oktober 2024. Berikut kami telah merangkum beberapa poin terkait breaking news hari ini. Yang pertama,
Sekretaris Provinsi atau Sekprov Lampung Fahrizal Darminto secara resmi purna tugas yaitu sejak hari ini, Kamis 31 Oktober 2024. Untuk mengapresiasi masa baktinya, pemerintah Provinsi Lampung melangsungkan upacara pelepasan di Mahan Agung. Pelepasan Fahrizal Darminto dihadiri langsung oleh PJ Gubernur Lampung Samsudin, Forkopimda, Bupati, Wali Kota, jajaran OPD Lampung, Rektor, dan sejumlah tokoh. Fahrizal Darminto menjabat sebagai Sekda Lampung selama 5 tahun terakhir. Dia dilantik pada 24 Oktober 2019, lalu pada masa Gubernur Lampung periode 2019 sampai 2024, Arinal Junaidi. Fahrizal mampu mengedepankan pelayanan dan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan. Menurutnya, pensiunnya Fahrizal dari jajaran pemerintah Provinsi Lampung meninggalkan kesan yang mendalam. Fahrizal Darminto mengatakan dirinya menyampaikan terima kasih dan apresiasi bagi semua pihak yang selama ini bersinergi dalam pembangunan di Provinsi Lampung. Baik, Tribuners, untuk lebih jelasnya mengenai pelepasan purna bakti Sekprov Fahrizal Darminto hari ini, kita sudah terhubung ke pengamat. Selamat siang Pak Dede Hermawan. Selamat siang. Apa kabar Pak Dede? Baik, alhamdulillah. Baik Pak, langsung saja ya Pak. Melihat dari sisi pengamat nih, Ya. sebenarnya sejauh ini apa saja sih Pak kontribusi dari Fahrizal selama menjabat menjadi Sekprov Lampung? Ya, saya pikir Pak Fahrizal telah memberikan kontribusi yang sangat besar ya terhadap Provinsi Lampung. Paling tidak dalam menjalankan tugas-tugas pokok sebagai seorang aparatur sipil negara, tugas utamanya adalah pelayanan publik. Ya. Dia sudah menerapkan dan melakoni seluruh perjalanan dia sebagai seorang ASN, PNS untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dimulai dari dia diterima sebagai PNS sampai puncak karirnya yaitu pensiun. Jadi dia memberikan semua energinya untuk mengabdikan dirinya untuk pelayanan dan pembangunan masyarakat. Saya lihat kiprahnya sudah terbentang luas ke berbagai daerah, mainkan peran di berbagai posisi ya, terutama sesuai dengan kompetensi dia. Yang saya lihat background kompetensinya kan di persoalan perencanaan perkotaan dan wilayah. Jadi saya lihat kerja-kerjanya, tugas-tugasnya banyak beririsan atau sejalan dengan kompetensi, sehingga memang kiprah dia di dalam pelayanan dan pembangunan di Provinsi Lampung itu tentu tergambar secara nyata ya dengan perubahan dari waktu ke waktu provinsi dan juga masyarakat Provinsi Lampung. Tentu ini kerja kolektif ya, kerja tim. Tapi paling tidak kehadirannya memberikan warna yang jelas ya di dalam perubahan provinsi dan juga masyarakatnya, termasuk kinerja pemerintahannya. Tentu ada peran-peran yang sangat besar dari seorang Fahrizal Darminto. Baik Pak Dede, yang tadi Anda sebutkan itu kan soal kontribusi tentang perencanaan wilayah dan kota. Lalu bagaimana sih Pak beberapa kebijakan yang diimplementasikan oleh Fahrizal sendiri selama masa jabatannya? Ya, tentu ini kan tergambar dari berbagai sektor ya. Karena dia kan berkarir mulai dari kabupaten, kemudian juga di provinsi ya. Bahkan saya lihat juga pernah di Komisi Pemilihan Umum ya, di bagian sekretaris komisinya. Jadi dia mengalami beberapa tempat ya di dalam kiprah dia mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat dan pemerintahan gitu. Nah, jadi peran-peran dia tentu karena sebagai satu kesatuan di berbagai posisi, tentu dia berkontribusi terhadap hal-hal positif di dalam pembangunan di Provinsi Lampung. Ya, tentu dimulai dari persoalan
pertanian, perkebunan, kemudian soal juga demokratisasi di Provinsi Lampung, kemudian juga mengawal perencanaan pembangunan yang menggambarkan aspek-aspek teknokratis, juga mengawal perencanaan pembangunan aspek partisipatif, politis, dan ini semua tentu tidak lepas dari peran beliau, karena saya lihat juga peran beliau beberapa kali menjadi kepala Bapeda ya. Artinya dia mengawal perencanaan pembangunan yang itu menjadi hulu dari seluruh pelaksanaan dan hasil nyata dari pembangunan di Provinsi Lampung. Jadi kontribusi dia tentu sangat dirasakan secara langsung ya di berbagai sektor yang dirasakan oleh masyarakat. Tentu ini sekali lagi beliau kan bekerja sebagai sebuah tim ya dalam komando visi dari kepala daerah. Jadi dia punya peran besar sebagai jembatan antara visi dan misi kepala daerah dengan DPRD, juga menjadi jembatan dengan kerja-kerja birokrasi yang dikawal oleh seorang sekda, mengawal dari sisi perencanaan penganggaran kegiatan yang tentu itu akan menyentuh dengan hal-hal yang menjadi kebutuhan dan kepentingan masyarakat Lampung. Jadi peran-perannya memang strategis ya selama ini, ya, baik mulai dari bawah, ya, middle management sampai kepada top management. Hal ini adalah puncak karir jabatan dari seorang PNS, puncak karir tertingginya kan dari seorang sekda. Nah, hasil penurunan kemiskinan, misalnya, kemudian perbaikan indeks pembangunan manusia, lapangan pekerjaan, kondisi infrastruktur jalan, demokratisasi, kesejahteraan sosial ekonomi di Provinsi Lampung, ya, dengan semua plus minusnya tentu ada sosok kehadiran Pak Farijal Darminto dengan posisi dia sebagai sekda maupun sebagai eselon 2, kemudian kepala dinas dan sebagainya. Itu tentu ada peran dari Pak Farijal di situ. Baik Pak Dede, lalu apa sih Pak harapan terhadap kelanjutan program-program yang telah dijalankan oleh Farijal setelah purna baktinya ini? Ya, sosok Pak Farijal Darminto ini kita berharap bisa menjadi inspirasi ya, terutama bisa menjadi inspirasi bagi sekda yang berikutnya maupun bagi seluruh pejabat di eselon 2 maupun di eselon 3 bahwa dia punya integritas ya, dan dia punya komitmen, kemudian dia karir dia tempuh dari awal sampai puncak, kemudian totalitas di dalam bekerja, kemampuan intelektualnya juga bagus. Nah, harapannya ini bisa menjadi inspirasi atau menjadi semacam role model lah gitu ya, kepemimpinan yang harapannya bisa menjadi inspirasi seluruh elemen jabatan yang ada di pemerintah Provinsi Lampung, dan tentu juga harapannya ini juga bagi pemerintah kabupaten kota ya di Provinsi Lampung. Nah, kemudian yang berikut tentu kerja sekda dan jajaran ke bawahnya itu kan Baik Pak Dedi. Pastinya pada bagaimana memajukan masyarakat Lampung ya di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur. Nah, harapannya tentu apa yang sudah dilakukan Pak Farijal Darminto yang mengawal visi misi kepala daerah ini bisa diikuti oleh pejabat selanjutnya yang menggantikan beliau, ya kan, untuk bagaimana mengawal pembangunan yang ada di Provinsi Lampung. Suara-suara dari masyarakat kan sudah diungkapkan bahwa bagaimana Provinsi Lampung ini bisa mengkoordinir pembangunan kabupaten kota di Provinsi Lampung. Dan ini sudah dilakukan oleh Pak Farijal karena dia sangat intensif berkoordinasi dengan pemimpin kabupaten kota di dalam mengawal misalnya soal inflasi, soal stunting,
soal pembangunan infrastruktur, ya, kualitas pendidikan, kesehatan, dan berbagai hal. Harapannya ini tetap dijaga, dan tentu sekali lagi bahwa semua yang dilakukan ini mengacu pada bagaimana memperbaiki kesejahteraan masyarakat Lampung. Nah, ini yang harus dikawal. Jadi ya tegak lurus pada visi misi kepala daerah, tegak lurus pada agenda kepentingan publik masyarakat Lampung, dan bekerja keras untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Lampung, sehingga Lampung bisa semakin baik peringkatnya di tingkat nasional dalam berbagai keberhasilan pembangunan. Baik Pak Dedi. Nah ini ngomong-ngomong soal siapa calon pengganti. Nah siapa sih Pak calon pengganti yang dianggap layak untuk mengisi posisi Sekprov Lampung, dan kriterianya yang seharusnya dimiliki seperti apa Pak? Nah, untuk penggantinya tentu kita berkeyakinan ya sebenarnya bahwa personal birokrasi yang ada di pemerintahan Provinsi Lampung ya, baik di provinsi, di kabupaten kota, itu sangatlah banyak untuk menjadi penerusnya. Nah, yang kemudian artinya kita tidak kekurangan kader dalam hal untuk penempatan di posisi sekda. Jadi banyak sekali pejabat-pejabat yang ada di berbagai kabupaten kota yang memang punya potensi untuk menggantikan Pak Farijal Darminto. Yang berikutnya memang persoalan kriteria, bahwa di dalam standar penempatan jabatan sekarang dengan sistem merit gitu ya. Tentu kita harus mencari sosok sekda yang kita berharap sih bisa selengkap Pak Farijal Darminto ini. Artinya dia karirnya cukup panjang, kualifikasi pendidikan, rekam jejak jabatan, kemudian kompetensi dari kemampuan manajemennya, kemampuan human relation-nya, emotional quotient, kulturalnya, itu kita berharap itu menjadi saringan bagi siapapun yang akan menggantikan Pak Farijal Darminto. Walaupun Komisi Aparatur Sipil Negara itu sudah dibubarkan, tetapi spirit dan desain merit system itu tetap akan dijalankan di bawah komando Kemenpan RB ya. Nah, ini harapan kita memang semua yang akan menggantikan Pak Farijal betul-betul disaring secara objektif dengan standar seleksi jabatan yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, peraturan pemerintah tentang manajemen PNS, itu harapannya semuanya tetap dalam koridor itu, sehingga nanti kita akan mendapatkan sosok pejabat sekretaris daerah ini yang bisa paling tidak setara dengan Pak Farijal Darminto atau lebih bisa di atasnya gitu ya. Dari sisi karir di jabatan, sisi kualifikasi akademiknya, kualifikasi pendidikannya, dari sisi integritasnya, dari sisi totalitas kerjanya. Nah, harapannya ini menjadi poin-poin yang akan menyaring berbagai pihak ya, birokrat yang akan menduduki jabatan sekda ya. Nah, harapannya itu yang menjadi saringannya. Saya pikir di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung banyak orang-orang yang punya bisa masuk kategori kriteria tadi ya. Dan tentu ini terbuka dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Karena sistemnya kan dia seleksi terbuka, kompetitif gitu. Jadi banyak saya pikir sosok yang bisa menggantikan beliau nantinya. Baik Pak Dedi, jadi harus mempertimbangkan tentang rekam jejak dan juga karirnya. Lalu seperti apa sih proses pemilihan pengganti Sekprov ini biasanya dilakukan? Ya, sejak berakhirnya Komisi Aparatur Sipil Negara, tentu akan ada aturan-aturan yang menyesuaikan prosedurnya, kemudian model sistem seleksinya. Dan mudah-mudahan ini sudah tersedia dengan berakhirnya KSN yang sekarang berpindah ke Kementerian Pan RB. Tapi prinsipnya bahwa
rotasi, pergantian jabatan, rolling, mutasi dan sebagainya itu berbasis pada paradigma atau desainnya merit system. Jadi bukan karena kedekatan, tapi lebih kepada kinerja ya, kompetisi berbasis pada kompetensinya, pada integritasnya, pada kualifikasi pendidikannya, pada dukungan-dukungan pelatihan-pelatihan yang telah diikuti. Nah, harapannya poin-poin itu yang akan menjadi skema untuk pergantian. Prinsipnya di dalam undang-undang ASN itu dia basisnya merit system, dan ini sudah dilakukan selama ini di bawah komando Komisi Aparatur Sipil Negara yang model pengisian jabatan dengan seleksi terbuka. Artinya dia nanti akan merekrut, membuka pendaftaran bagi siapapun yang memenuhi syarat untuk mengikuti tes seleksi untuk menduduki jabatan seorang sekda. Tentu nanti kan ada panitia seleksi yang dari unsur independen yang akan memeriksa, akan menguji, mengawal proses seleksi terbuka yang akan menduduki jabatan seorang sekda. Jadi ada mekanisme yang basisnya itu merit system, Mbak. Baik Pak Dedi, jadi ada penekanan di sistem merit system tadi ya Pak Dedi untuk penyeleksian. Ya, betul. Baik Pak Dedi, betul. itu saja. Terima kasih banyak Pak Dedi atas waktu dan baik. Selamat malam. Selamat siang. Baik, Tribuners, itulah Breaking News bersama dengan saya Fenty Novianti. Nantikan tayangan lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat siang dan sampai jumpa.